Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapan pada benda dan gerak makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tentang konsep gerak. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang gerak lurus. Yang ketiga, memahami tentang gaya. Yang kita pelajari yang pertama itu adalah tentang konsep gerak. Tentunya pada konsep gerak kali ini yang kita pelajari, yang harus memang kita pelajari itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan untuk dapat bergerak menuju dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Konsep gerak. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan mengalami suatu lintasan tertentu. Lintasannya bisa berupa lintasan lurus, bisa berupa lingkaran, bisa berupa parabola, ataupun bisa juga lingkaran yang tidak tentu atau tidak beraturan. Nah, pada konsep ini itu perubahan posisi dari suatu tempat ke titik acuan berarti titik awal dan titik akhir. Apabila pada suatu benda dari titik yang satu ke titik yang lain, maka benda dapat dikatakan dengan bergerak karena mengalami perubahan dari perubahan posisi. Dan apabila tidak mengalami perubahan, maka benda tersebut tidak dikatakan bergerak. Gerak lurus. Nah, pada gerak lurus ini kita harus memahami tentang perbedaan antara jarak dan perpindahan. Coba dilihat di sini. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Ingat di garis bawah ini ya, posisi awal dan posisi akhir. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, coba contohkan ya. Saya contohkan, setiap hari kamu dari rumah pergi ke sekolah dengan jarak misalnya 1 km. Kemudian kembali ke rumah lagi dengan jarak 1 km. Berarti tiap hari kamu menempuh jarak 2 km ini misalnya dengan keadaan berjalan. Nah, ketika kamu berangkat dari titik awal dari rumah, kemudian menuju ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah, maka dikatakan tidak ada perpindahan. Ya, maka dikatakan tidak ada perpindahan. Kenapa dikatakan tidak ada perpindahan? Karena kamu kembali ke posisi awal tadi. Jadi dia tidak ada perpindahan, perpindahannya itu 0. Nah, apabila kamu pergi dari rumah dengan jarak 1 km, kemudian pergi ke sekolah, kemudian tidak kembali lagi ke rumah, berarti di situ ada perpindahan karena ada posisi awal dan posisi akhir.
Ini ya, posisi awal dan posisi akhir. Jadi perpindahannya berapa? Yaitu 1 km. Jaraknya berapa? Yaitu 1 km. Sementara yang pertama tadi itu perpindahannya 0, sementara jaraknya itu adalah 2 km. Kamu dari awal pergi 1 km, kemudian kembali lagi 1 km, berarti 2 km untuk jaraknya. Itu perlu diingat, perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya, nah ini contohnya seorang atlet ya. Seorang atlet bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 km dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Ini ya, 5 meter setiap sekon. Nah, secara keseluruhan ini 30 meter dengan waktu yang dibutuhkan itu adalah 6 sekon. Jadi di sini kemampuan atlet dalam menempuh jarak tertentu setiap sekonnya disebut sebagai kelajuan. Jadi menempuh jarak dari 0 sampai 30 meter, kemudian waktu yang dibutuhkan itu 6 sekon, itu dinamakan dengan kelajuan. Jadi secara matematis dapat ditulis V sama dengan S per T, di mana V ini adalah kelajuan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengukur kelajuan. Nah, kita bisa lihat di kendaraan itu ada yang dinamakan dengan speedometer. Kendaraan motor, baik kendaraan motor atau mobil, itu ada yang dinamakan dengan speedometer. Ini kegunaannya untuk mengukur kelajuan ketika sepeda motor tersebut berjalan ya. Ini alatnya untuk mengukur ini. Kemudian yang kedua, bisa memakai GPS. Yang sekarang itu sudah memakai GPS. Jadi pada GPS itu ya, itu sudah diinformasikan posisi, kecepatan, arah, dan waktu itu secara akurat. Yang kalau yang hanya speedometer ini hanya kelajuannya saja, tetapi ini kalau yang global position system ini atau GPS ini sudah lengkap. Jadi ada ini ya untuk mengukur kelajuan. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, jadi kelajuan mengukur jarak, maka kecepatan mengukur perpindahan atau delta S. Dengan delta, ini namanya delta ya. Delta adalah perubahan atau selisih gerak benda tiap satuan waktu. Jadi dapat dikatakan untuk rumus untuk kelajuan ya, untuk kelajuan itu V sama dengan delta S per delta T. Di sini ada selisih ya, ada selisihnya nanti. Percepatan V adalah kecepatan, kemudian delta S itu adalah jarak ya, perpindahannya, jaraknya, kemudian T itu adalah waktu selama perpindahan. Kelajuan dan kecepatan memiliki konsep yang berbeda, namun gerak lurus beraturan atau GLB besar kecepatan dan kelajuan memiliki. Jadi keduanya ini memiliki nilai, antara kelajuan dan kecepatan memiliki nilai dan memiliki simbol serta memiliki satuan yang sama, yaitu meter per sekon. Nah, pada gerak lurus beraturan, nah di sini dilihat ada sebuah gambar. Ini dari kelajuan yang kelajuan awalnya mobil tersebut ini kecepatan tertentu, misalnya kecepatan 60 km. Kemudian ketika ada lampu merah, maka mobil tersebut diperlambat, direm. Ya, karena karena lampu merah ya. Jadi di sini mobil tersebut mengalami perlambanan. Ya, mengalami perlambanan.
kecepatannya semakin lama akan semakin berkurang. Bisa dilihat pada speedometer atau GPS yang muncul di mobil tersebut. Itu bisa menjadi di sini mengalami perlambatan. Nah, percepatannya berkurang, lama-kelamaan percepatan berkurang. Nah, di sini untuk percepatan itu dirumuskan A sama dengan delta V per delta T. Ini ya, bisa ini, bisa juga A sama dengan delta V. Nah, untuk mencari delta V, ini kan tadi kan delta ada selisih ya. Selisihnya ketika ada selisih delta V sama dengan V2 kurang V1. Nah, jadi kecepatan awal atau kelajuan awal kelajuan akhir dikurang dengan kelajuan awal. Begitu pula dengan waktu akhir dikurang dengan waktu awal, jadi ada selisihnya. Kemudian coba diperhatikan ini di contoh ya, didiskusikan. Saat mendekati lampu lalu lintas, ada sebuah mobilnya. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau sama dengan 20 meter per sekon diperlambat hingga 0. Berarti ini dari kecepatan yang 72 sampai dengan 3 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Waktu yang dibutuhkan itu adalah 5 sekon. Jadi di sini sama dengan 20 meter per sekon. Jadi nanti ini 72 km. 72 ini dirubah ke meter ya. Nantinya diubah ke meter itu menjadi 72.000. Kemudian dibagi dengan jam. 1 jam itu berapa detik ya? Kalau 3.600 detik, jadi 72 kilo. 72.000 dibagi dengan 3.600 itu hasilnya 20 meter. Makanya 72 km per jam itu sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini tabel waktu dan jarak tempuh mobil. Ini yang jarak waktu dan jarak tempuh mobil. Nah, waktunya dari 0, ini kan, dari 0 kemudian sampai dia berhenti. Dia membutuhkan waktu 5 sekon sampai dia berhenti dengan kecepatan 20 km. Kecepatan awalnya 20, kemudian direm dengan waktu 5 sekon sampai dengan berhenti yaitu 0. Berapakah perubahan kecepatan mobil yang ditanya ya? Berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Coba kita jawab sama-sama di sini. Tolong diperhatikan ya. Nah, ini jawabannya. Ingat ya, pada jawaban fisika, ya, soal fisika itu harus ada diketahui, ada juga ditanya, kemudian yang terakhir ada penyelesaian. Jangan langsung tulis jawabannya, misalnya jawabannya 4 meter, jangan langsung tulis. Jadi harus ada diketahui, ditanya, dan penyelesaian. Nah, soalnya tadi kan di situ yang diketahui apa? Yaitu V-nya, kecepatan awalnya 72 km per jam atau sama dengan 20 meter per sekon. Itu yang diketahui. Kemudian yang diketahui kedua yaitu VT atau V yang sudah berhenti, yang sudah akhir, yang sudah mobilnya sudah berhenti, itu 0 km per jam sama dengan 0 meter per sekon. Nah, waktu yang dibutuhkan itu adalah 5 sekon. Nah, ini yang diketahui. Nah, sementara yang ditanya ini adalah percepatan. Ya, kecepatan mobil itu berhenti. Berarti penyelesaiannya adalah A sama dengan delta V per delta T sama dengan 20. Nah, delta ini kan untuk delta tadi kan berarti
V, V0 dikurang dengan V1. Ya, V0 dikurang dengan V1. Ini. Nah, delta ini selisihnya hanya 5 skon. Ini harus apa? Selisihnya waktu yang dibutuhkan selama pengereman. Jadi 5 sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Ingat ya, untuk satuan dari percepatan itu meter per sekon pangkat 2, sementara pada kecepatan atau kelajuan itu hanya meter per sekon. Nah, gaya. Ya, ini gaya ya, bukan gaya-gayaan. Bukan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Coba diperhatikan gaya. Banyak belajar itu gambarnya. Gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi dalam fisika gaya itu tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Jadi dia dapat mengubah. Gaya itu bisa dapat mengubah. Coba dilihat aja ketika kamu tonjok teman kamu, atau perhatikan bola yang ditendang. Itu pasti ada yang berubah bentuk. Ada yang berubah bentuk. Kaleng yang ditindis itu dapat berubah bentuk, bisa penyok. Arah, mengubah arah juga. Mengubah arah ketika kita mendorong sesuatu itu mengubah arah. Ada gaya gesek di situ. Kemudian kecepatan benda bisa mengubah kecepatan. Semakin banyak gaya, semakin banyak orang. Gaya ini kan tarikan atau dorongan. Semakin banyak orang, misalnya orang ada 2 dengan gaya 200 Newton, maka kecepatannya misalnya 100. Jadi kalau ditambah 4 orang, maka kecepatan juga akan semakin bertambah. Itulah gaya. Nah, oke, yang berikutnya, gaya ini ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis gaya. Gaya apa saja yang ada. Tapi sebelum ini jangan lupa klik tombol subscribe. Ya. Yang pertama itu adalah gaya sentuh. Yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya sentuh, gaya yang membutuhkan sentuhan secara langsung dengan benda yang dikenai. Jadi secara langsung bersentuhan. Kalau yang tersentuh berarti dia tidak bersentuhan secara langsung. Nah, ini gaya contoh dari gaya sentuh. Ini adalah gaya otot yang pertama, yang kedua adalah gaya gesek. Gaya otot yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Ini contohnya seseorang sedang memanah, ya. Seorang sedang memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang, berarti itu ada gaya otot yang sedang bekerja. Nah, itu dilakukan secara bersentuhan langsung. Gaya gesek juga seperti itu. Gaya gesek diakibatkan oleh adanya 2 buah benda yang saling bergesekan. Misalnya ini adalah gesekan antara meja dan lantai, antara sepatu kaki dengan lantai. Itu ada gaya gesek yang bekerja. Nah, di situ ada gayanya itu gaya berlawanan ya. Kita memberikan gaya itu gaya berlawanan antara meja dan lantai. Nah, gaya tak sentuh, tanpa disentuh. Nah, yang pertama itu ada gaya magnet, yang kedua ada gaya gravitasi, yang ketiga ada gaya listrik. Nah, sebelum terima kasih, coba ini gaya magnet, gaya tersentuh. Gaya magnet itu contohnya, misalnya ketika kita dekatkan sebuah magnet, itu tanpa menyentuh dia akan bergerak.
kemudian gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini nilai dari gaya gravitasi itu kan 9,8 meter per sekon. Jadi tanpa disentuh benda itu akan jatuh dengan sendirinya. Misalnya buah kelapa itu bisa jatuh tanpa dipegang, karena itu tidak mungkin kelapa itu jatuh ke atas kan. Jadi makanya ada gaya gravitasi, dia akan jatuh ke bawah. Kemudian yang ketiga itu ada gaya listrik. Nah, gaya listrik ini elektron yang bekerja. Jadi contohnya misalnya ketika kita potong-potong kertas kecil-kecil, kemudian ada sebuah mistar, gosok di rambut yang kering, kemudian kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas yang sudah kita potong tadi, maka kertas tersebut itu akan tertarik dengan sendirinya tanpa menyentuh. Oke, nanti ketika ada pertanyaan tolong di chat di WA atau di grup. Jika ada yang bertanya nanti akan saya berikan. Ini rangkumannya, tolong ditulis, tolong dipahami baik-baik ya, tolong dipelajari. Dan sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.